Hai, perkenalkan, namaku Fatima Azra Putri. Aku mahasiswi Institut Pariwisata Trisakti. Aku sangat menyukai sejarah. Bagiku, sejarah adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang budaya, identitas, dan perjuangan manusia. Aku percaya bahwa dengan memahami masa lalu, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Dan melalui sejarah, aku belajar tentang perjuangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Aku memahami pentingnya mempelajari masa lalu untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kamu kenapa? Kayak ada yang kamu pikirin? Gak tahu nih, aku lagi pusing banget sama tugas. Aku dari kemarin kepikiran sih mau ke Koto. Kamu mau ikut gak? Koto. Koto itu apa sih? Dan itu di mana? Koto itu kota tua. Kota tua itu tempat peninggalan bersejarah. Tempat bersejarah. Aduh, enggak deh. Yang ada bikin tambah pusing. Eits, ini beda dari yang lain. Udah, ikut aja. Kota Tua Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia. Kota Batavia didesain dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia mengalami perubahan nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Koleksi-koleksi di Museum Sejarah Jakarta mayoritas peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini merupakan tempat eksekusi hukuman mati ribuan orang Tionghoa dan seorang pemberontak bernama Pieter Aberville beserta rekan-rekannya meregang nyawa digantung di sini. Di dalam penjara juga terdapat rantai batu yang berbentuk bulat dan besar yang merupakan borgol untuk para tahanan. Ketika air laut pasang, maka air laut akan memasuki penjara bawah tanah dan menenggelamkan para tahanan tersebut. Ternyata seru juga ya jalan-jalan sambil
sejarah? Nah, kan udah aku bilang, ini tuh beda dari yang lain. Ini gedung apa? Ini namanya Museum Seni Rupa dan Keramik. Kamu mau ke sana nggak? Ayo ke sana, aku penasaran. Ayo. Pada tahun 1970 sampai tahun 1973, Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat. Yang kemudian pada tahun 1974 direnovasi lalu dialihfungsikan sebagai Kantor Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Pada 10 Juni 1977, bagian sayap depan gedung ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ali Sadikin sebagai Museum Keramik. Pada awal tahun 1990, Balai Seni Rupa digabung dengan Museum Keramik menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Saat ini, Museum Seni Rupa dan Keramik berada di bawah pengelolaan Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Jenis koleksi yang dimiliki Museum Seni Rupa dan Keramik terdiri dari sketsa, lukisan, dan patung atau tonem dari berbagai daerah di Indonesia, serta keramik dari dalam dan luar negeri. Ternyata seru juga ya Museum Seni Rupa dan Keramik. Iya, bagus dan memiliki arti berbeda dari setiap karya. Selain itu, koleksi di sini itu juga bukan hanya dari Indonesia saja. Ini juga dari luar negeri ada, termasuk Eropa dan Asia. Oh iya, aku punya rekomendasi satu museum lagi loh. Museum apa? Museum Bank Indonesia. Kata seru. Let's go. Pada saat pertama kali dibangun, gedung ini menjadi tempat ibadah bagi umat Protestan pada zaman Hindia Belanda. Gereja tersebut diubah menjadi sebuah rumah sakit yang terletak di dalam area Benteng Batavia. Hingga kemudian dialihfungsikan menjadi Bank Sentral Hindia Belanda yang bernama Defenses Bank. Pada akhir abad 20-an, bangunan ini difungsikan sebagai Museum Bank Indonesia untuk memberitahu kepada siapapun yang melihat terkait sejarah dari perbankan di Indonesia. Museum ini menampilkan berbagai koleksi numismatik atau alat-alat pembayaran yang sah dari masa ke masa, seperti koleksi uang koin, uang kertas, hingga token-token yang dulu pernah menjadi alat pembayaran di Indonesia. Museum ini dilengkapi dengan teknologi digital dan touchscreen, hingga adanya ruang imersif. Inilah sejarah, unsur yang menjadi sebuah nuansa gambaran di masa lalu. Menciptakan suasana yang konon punya cerita yang patut kita lestarikan sebagai satu warisan budaya, terutama di Indonesia. Sejarah tidak selalu membosankan. Sejarah memiliki banyak manfaat dan maknanya tersendiri. Generasi penerus bangsa juga bertanggung jawab untuk merawat dan melestarikan peninggalan bersejarah. Karena sejarah merupakan kekayaan dan khasana budaya bangsa dan dapat menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata.